Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Halo Bang. Halo juga Katolik atau Protestan? Ya karismatik Bang. Karismatik. Oke. Abang tahu Salam karismatik? kenal. Tahu. Ah, Yang biasa bahasa roh. Bang? Iya Bang, betul. Kok tahu Bang ya? Iya. Sikara baraba. Ini ada tema. Gimana Bang? Ini ada tema Yesus itu Tuhan untuk siapa dia? Yesus. Kami bertanya karena ada amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kan ada Matius 8 nomor 19 kan gitu. Nah, kami sebelum jadi Kristen kami bertanya dulu, memang Yesus itu Tuhan untuk siapa rupanya kan gitu. Ya, untuk manusia lah. Untuk manusia Bang. Iya, untuk manusia, tapi manusianya siapa? Manusianya siapa? Iya. Kalau menurutku kan Bang, itu untuk bagi umat yang percaya Bang, Percaya bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu ajaran siapa itu Yesus adalah Tuhan? Ajaran lah. Tapi kan Tritunggal Bang. Kan Yesus tidak mengajarkan. Yesus tidak mengajarkan. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan ya bukan Tuhan lah. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Iyalah. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan, sebagai rasul. Gitu ya. Makanya saya bertanya, Yesus ini Tuhan untuk siapa? Karena orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan. Tuhannya orang Yahudi kan kita kenal dengan sebutan Hashem atau Yotevave atau Yehova kan gitu. Tiba-tiba saja ada dari barat kekuatan yang menggiring manusia untuk menuhankan Yesus. Nah, Yesus ini siapa kan gitu, Bang? Iya betul Bang. Aku nggak tahu kenapa ngapain tadi naik ini Bang. Iyalah, nanti pendetanya suruh kesini aja Bang, kita diskusi pelan-pelan. Ya, Ya, Bang, buat kayak gitu bertanya Gimana, Bang? apa? gimana? Abang Itu Bang yang Yesus utusan itu Bang, ada ayatnya Bang di Yohanes 17 ayat 3 Bang. Iya, makanya hidup kekal itu mengenal dia sebagai Ah. utusan, bukan sebagai Tuhan kan gitu. Oh, Jadi berarti- kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Oh, berarti gini Bang. Aku pernah dengar apa gini Bang, dengar ceramah, dengar di gereja lah kan. Jadi dibilangnya kayak gini. Apa tadi dok? Udah mau aku bilang tadi. Utusan. Iya, soal utusan itu Bang. Jadi Iya. kan abang bilang tadi kan, masa Tuhan mengutus Tuhan gitu. Iya. Nah, kalau aku pernah dengar di gereja itu dibilangnya gini Bang, yang tercatat di dalam Bible itu kita nggak bisa pakai logika karena itu semua mukjizat gitu. Lalu gimana kalau nggak pakai logika? Apa kalau nggak pakai logika? Segala sesuatunya harus logika. Kita makan pakai logika, kita cari istri logika, ganti pakaian logika, keluar rumah pakai logika. Masa giliran kitab suci agama nggak pakai logika? Jadi mau pakai apa? Logila. Memang kayak gitu katanya Bang, yang segala sesuatu yang terjadi itu
itu di atas luar nalarnya manusia. Ya tapi kan Bible ini untuk manusia. Ini Bible untuk manusia, berarti Tuhan tahu standar pengetahuan manusia harus sesuai dengan standar ini. Masa dikasih kitab, tapi kitabnya nggak cocok logika, untuk apa dikasih kalau nggak masuk logika gitu loh. Ada yang minta pertemanan. Berarti bang, menurut abang, aku pun masih bimbang ini bang kan. Menurut abang, yang mana yang terbaik untukku bang? Sebelum aku jauh ke dalam. Yang terbaik itu imani Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang benar itu. Dan Tuhankanlah Tuhannya Yesus. Kan Yesus bertuhan, dia bukan ateis. Siang malamnya itu Yesus sibuk berdoa, sujud kepada Tuhan. Bukannya dia malah dituhankan. Yesus aja kan mengatakan di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus ngapain aja ketika hidup? Ya itu yang harus kita lakukan. Sunat, tidak makan babi, ibadah sabat, menyembah hanya kepada Tuhan. Kemudian ibadahnya hanya satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Dianya pergi ke sinagoge, bukan ke gereja. Ikuti Yesus, kan begitu. Emang orang Kristen harus sunat? Kalau Kristen enggak ada kewajiban sunat, malah dilarang kalau Kristen. Jadi ajaran Kristen dan ajaran Yesus itu bertentangan. Ajaran Kristen ajaran Yesus bertentangan. Iya. Ajaran Kristen sama ajaran Kristus bertentangan. Yes. Ini berbeda dengan Kristen sama Kristus siapa bang? Kalau Kristus itu gelar kepada Yesus, kalau Kristen gelar pengikut Kristus. Nah, banyak kan Kristus palsu kan banyak. Kristus palsu bang. Ya, Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Nah sekarang siapa Yesus mana yang mengajarkan makan babi? Ayo. Yesus mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Yesus mana yang mengajarkan ibadah minggu? Yesus mana yang mengajarkan 3 Tuhan? Yesus mana yang mengajarkan jangan bersunat? Adakah Yesus yang asli mengajarkan itu? Enggak. Makanya orang Yahudi, orang Kristen, Kristen, dua agama yang berbeda. Padahal Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, Yesus itu. Ini ibaratnya kita lagi VJ gitu. Oh, berarti Yahudi itu bukan bangsa ya bang? Yahudi bangsa, keturunan Yakub. Oh, berarti bangsa sekaligus agama. Teman ada Agama, betul. Kepercayaan. Tuhannya agama Yahudi berarti Yesus. Bukan. Yesus hanya Tuhan di barat. Yesus Contoh. bukan Tuhan. Contoh nih bang, aku kan orang Batak. Nah, jadi di kampungku itu banyaklah Muslim bermarga lah, ada mereknya kan gitu. Iya. Nah, itu mereka itu selalu taat 5 waktu bang. Iya. Tapi kenapa bisa nggak sesuai gitu bang? Sedangkan kalau yang Kristen ini kan bang, aku cuman wawasankunya ini bang, aku nggak hanya terlalu kayak mana kan gitu. Kenapa kalau yang Kristen gitu langsung terlalu mencolok gitu bang, langsung langsung terlihat gitu. Oh, non Muslim gitu. Tapi kalau Muslim masih ada dia. Oh, dia masih sesuai, masih yang diperbuatnya kayak gitu. Gimana, Bang? Iya, karena Kristen itu memang tidak sepenuhnya menjalankan isi kitabnya kan gitu. Kristen hanya mengikuti tradisi gereja. Contoh, menyembah Yesus tidak ada di dalam Bible. Tidak ada perintahnya.
Ke gereja hari Minggu tidak ada perintahnya. Natalan tidak ada perintahnya di Bible. Apalagi menyembah Yesus itu nggak ada. Menjadi Katolik, menjadi karismatik di dalam Bible nggak ada. Nggak ada. Jadi bang, jalan-jalan awal mulanya bisa ada karismatik itu gimana bang? Ya kalau karismatik itu kan turunan dari ajaran Katolik. Ajaran Katolik? orang Roma. Iya, dari Katolik pecah menjadi Protestan, dari Protestan pecah lagi turun. Yang terakhir ini adalah Mesianik. Advent dulu, baru Mesianik lagi. Tapi kenapa orang yang karismatik itu bisa dibilang kategori terlalu berlebihan bang? Ya, gimana? Kan banyak yang bilang sesama Nasrani nih kan, sama-sama Nasrani nanti pasti dia bilang karismatik itu ya itu yang bahasa roh, yang nggak bisa makan darah, nggak bisa makan hewan-hewan yang apa bang? Berkuku ya, berkuku. Kuku belah, iya. Tapi Terus karismatik itu kan ini sekte baru dia itu. Baru dibuat. dibuat-buat. Iya, itu sekte berdiri di abad 20, tahun 2000. Tahun 2000 bang. Iya, karismatik itu berdirinya itu di abad ke-20. Tahun kurang lebih 1960-an. Barunya itu karismatik. Itu gerakan baru. Pertama itu gerakan baru ini berdiri karismatik itu di Amerika Serikat. Lagi-lagi bukan di Iya, bukan di Yahudi kan, bukan di Israel. Jadi itu agama buatan orang Amerikanya itu. Berburu ya. Iya ya. Dia masih anak-anak nih. Mau Berarti kusimpulkan dari yang abang bilang, berarti dia harus itu bukan kesalahan tapi ada yang menyesatkan gitu ya bang? Yes. Oh, ada yang menyesatkan bang. Karena Yesus kan tidak mengajarkan karismatik. Yesus nggak pernah mengajarkan Katolik, nggak pernah. terus malam itu dia Nggak pernah. Bayar perpuluhan nggak di gereja? Protestan. Bayar. Nah, itu. Jangan sampai tujuan mendirikan itu untuk meraih keuntungan bisnis. Bayangkan kalau jemaatnya 100 orang, bagi perpuluhan kali 100 orang. Wah, kaya itu pendeta. Padahal tidak ada perintahnya di sini, perpuluhan nggak ada. Cuman semenjak aku udah cerita balik oke lagi bang. kali. Iya, Bagi memang di luar betul. Yahudi nggak ada. Aku udah sempat masuk. Memang itu juga pernah aku dengar bang dari khotbah pendeta gitu bang, dia selalu bilang gini, banyak orang yang masuk ke ngambil teologia terus jadi pendeta, membangun gereja untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, Nah, ya. kalau gimana ya bang? Tahu pun kayak mana cara bilangnya pun bang. Iya, Soalnya- bisa bahasa soalnya- roh. Enggak lah bang, aku masih ini mana ya, masih duniawi bang. Belajar lah. Bahasa roh itu ajaran Paulus itu. Oh, Rasul Paulus. Dia mengajarkan bahasa roh yang mengimplementasikan ya karismatik. Sekaraba-raba, kuraba-raba, kamu meraba, aku meraba, sama-sama meraba-raba. Iya, bahasa roh bang. Iya, pernah juga di Pendakosta pernah Pendakosta pernah dengar aku tuh. Bahasa kayak roh kayak gitu pernah dengar aku kalau lagi berdoa kan. Pernah dengar aku. Padahal nggak ngerti apa dia bilangnya kan? Iya ya, Iya kan? betul. Pas doa 10 malam banyak kali yang berbahasa roh gitu. Iya, kayak orang kesurupan. Iya betul. Tapi bang, contoh, aku pernah ikut yang namanya ibadah pencurahan Roh Kudus. Ya kan bang?
Jadi pas di pencurahan Roh Kudus itu bang, jadi semua kan Kesurupan. bahasa roh kan, ya kan. Terus ada yang tumbang ke arah aku bang, tumbang, jatuh. Kesurupan, kejang-kejang dia. Cewek. Pokoknya sambil jatuh sambil bahasa roh. Laki-laki. Cewek apa cowok? Oh, Aduh, sial kali kau. Harusnya kan cewek yang jatuh. tahu, belum mau udah bang. Iya. KR kalau Iya banyak Ada kayak barang, gitu. Terus? Banyak kayak ini-gini kan. Ya kan bang. Terus adalah tim pendoa dari gereja. Dia bilang gini. Jadi aku bertanya lah. Aku kan nggak tahu loh. Itu kok bisa nyampe kayak gitu kan? Kayak gitu saya pikir bang kan gitu. Nah jadinya kata tim pendoa itu gini. Nggak apa-apa. Itu dia lagi dipenuhi sama Roh Kudus katanya gitu bang. masuk sini. Gitu ya. Lagi Roh Kudus itu kan dalam pandangan Kristen, Roh Kudus itu pribadi, salah satu pribadi Tuhan kan, dari tiga Iya. pribadi Tuhan kan. Jadi kalau ada orang kepenuhan Roh Kudus berarti dia kepenuhan Tuhan. Ya sini pernah melempar. Iya kan? Berarti dia kerasukan Tuhan berarti. Tuhan merasukinya. Akhirnya dia bahasa Tuhan. Kok Tuhan bahasanya kayak gitu sih? Enak lah Gak ngerti kita apa bahasanya. Bisa nggak praktikkan bahasa roh? Tikus jabang. Nggak bisa bang. Di awal. Nggak bisa ya? Bisa pun kayak abang itu tadi lah. Level. Iya. Betul. Di mana rupanya di Medan? Oh, kalau di Medan di dekat rumah sakit ada Malik bang. Cuman aku sekarang udah di luar Medan, Oh, di luar Medan. Ya. Jawa Tengah bang. Oh, sudah di Jawa ya. Ya, syukurlah. Ditambah lagi bang kalau di sini tuh bang kalau udah memasuki libur mau maghrib, wow pasti sepanjang jalan ada terus kiri kanan. Suara azan. Iya bang. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia kembali kepada Tuhan kan? Bertanya, Jangan Bang. sibuk duniawi. Sebelum Boleh. sebelum kita makin dalam bertanya bang kan, aku Iya. minta maaf dulu kan bang ya. Abang itu Iya. agama apa? Saya Muslim, saya Islam sama seperti Yesus. Saya Muslim. Oh berarti aku pernah lihat satu tokoh pernah sering nonton di YouTube bang, channel YouTube. Aku lihat kayak abang ini kunilaikan kayak Bible paham, mungkin beberapa kitab abang paham lah. Ada yang kulihat itu apa bang, siapa Ustadz Dr. Zakir Naik. Ya, itu guru kita, guru kami. Oh, itu Kalau guru yang abang. baru naik ini gurunya Kristen ini paling top se-Indonesia. Oh iya. Namanya Kiai Haji Gumasa Laknatullah. Kiai Haji Gumasa Laknatullah alaih. Sebelumnya aku kan bang gini minta maaf ya bang ya. Siap. Jadi Kalau boleh kan sudah. jadi aku bukan menyinggung ya bang ya. Enggak apa-apa. Nah, Berarti jangan menghujat ya. Siap. Iya menghujat enggak bang. Sebelumnya aku minta maaf. Jadi abang buat ini kan enggak challenge kan? Enggak challenge kan? Enggak. Jadi kalau abang buat kayak gini Yesus Tuhan untuk siapa itu, masa abang buat gini kayak gimana maksudnya? Ya, Abang pengen tahu atau pengen maksudnya pengen lebih tahu atau pengen tahu gitu loh. ingin menyampaikan kepada orang-orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan hanya untuk orang yang jahat pada saat itu. Berdasarkan Bible, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu Tuhan yang dibuat, Tuhan yang dilantik, Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Nah, sedangkan yang menyalib Yesus itu adalah orang jahat.
Orang jahat yang menyalib Yesus. Berarti Yesus Tuhan bagi orang jahat pada saat itu. Nah, kalian adik-adik dari karismatik ikut-ikutan di situ. Kenapa jadi ikut-ikutan menuhankan Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi? Aku ada nih. Cuma nomornya udah nggak aktif, tapi WA-nya masih ada. Begitu Paham, adik-adik sekalian. Paham, Bang. Karena misi Kristen itu kan ada tuh di dalam Matius 28:19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristus, menjadi Kristen. Jadi tengoklah orang-orang yang misionaris itu tampil seperti Islam, pakai hijab, pakai mukena, pakai kopiah, pakai baju koko. Pergi ke lorong-lorong, ke kampung-kampung, murtadkan orang karena ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu ada amanatnya. Sehingga saya hadir untuk menghindari anak Islam agar jangan jadi Kristen. Kenapa? Berdasarkan Kisah Para Rasul 2:36, Yesus itu hanya Tuhan bagi yang menyalib Yesus. Bukan Tuhan semesta alam Yesus itu. Tuhan hanya untuk segelintir orang saja. Sedangkan keselamatan hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan kepada Yesus yang diciptakan oleh Tuhan. Yesus kan ciptaan, dia manusia. Kalau HP-nya Kenapa disembah? Kenapa dituhankan? Nah, Segala yang Tuhan, nah, coba kita dengarkan. dengarkan ya, dengarkan. Saya Segala ingat yang pendeta stres Tuhan ini. atau segala yang sangat mulia harus dituhankan atau harus disangat muliakan. Paham ya? Segala yang sangat mulia atau segala yang Tuhan harus Ini dari Protestan ini, Bapak ini. dituhankan atau sangat dimuliakan. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Pendeta Gumasa. Di surga ada berapa Tuhan? Semua penghuni surga harus orang-orang atau oknum-oknum yang Tuhan. Nah, tengoklah itu. Jadi gini, Bible menjamin 100% bahwa ajaran satu Tuhan adalah ajaran sesat. Jadi Kristen ada berapa Tuhan? Kristen mengakui bahwa atau Bible mencatat semua penghuni surga dan hanya penghuni surga lah yang Tuhan. Nanti walaupun mereka banyak, tapi mereka Esa, satu kesatuan. Esa artinya satu kesatuan. Waduh, Bukan berarti sebiji. berarti di Kristen banyak Tuhan. Kristen sejati harus mengakui banyak oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat mulia. Dengarlah. Ternyata di Kristen banyak Tuhan, oknum-oknum Iya, Tuhan. jadi kalau ada Kristen mengakui hanya satu Tuhan, maka dia Kristen yang ditikung oleh iblis. Tuh tengoklah. Berarti bisa masak ini ngomong. Tuhan artinya sangat mulia atau sangat suci atau tidak berdosa. Segala sesuatu yang tidak berdosa disebut Tuhan atau sangat mulia atau sangat suci. Yang boleh menghuni surga adalah hanya para yang Tuhan, para yang sangat mulia. Jadi sekalipun Nabi, kalau dia berdosa berada di luar surga. Sekalipun dia ilah, kalau dia berdosa tetap berada di luar surga. Artinya segala sesuatu yang berdosa tidak boleh masuk surga. Karena segala sesuatu yang berdosa tidak disebut Tuhan. Tuhan itu adalah sebutan kepada segala sesuatu yang tidak berdosa atau yang sangat suci. Jadi Yesus salah seorang Tuhan, maksudnya Yesus salah seorang yang tidak berdosa, salah seorang yang sangat mulia. Tuhan Apakah iblis termasuk Tuhan? Iblis adalah ilah yang berdosa. Lawan kata Tuhan iblis. Oh, jadi ada berapa Tuhan di surga? Semua penghuni surga disebut oknum-oknum yang Tuhan atau Tuhan. Banyak kali Tuhan di surga berarti. Tuhan artinya ya memang surga itu hanya tempat bagi orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang tidak berdosa. Jadi orang juga Tuhan juga.
orang-orang yang tidak berdosa disebut orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang sangat mulia. Jadi adik-adik ini yang di atas ini kalau tidak berdosa mereka Tuhan. Barang siapa sudah lulus masuk surga, maka dia disebut seorang Tuhan. Woi, Tuhan Gabriel. Jadi Tuhan, Maaf, mau bertanya sedikit, Bu. ya, Ini Bapak tuh Ibu. Ibu. Bapak, Sorry. Oke Pak. Jadi sepengetahuan saya itu kan, jadi kita di dalam kandungan aja, Bu, kita itu udah umat Berdosa. yang berdosa. ya, Terus apa bisa orang yang berdosa itu jadi suci, sedangkan saya juga pernah lihat ya, saya juga pernah dengar firman-Nya itu bilang gini, yang bisa menjadi Tuhan itu hanyalah Tuhan. Kenapa? Makanya contohnya Bu, kalau contoh kayak di karismatik itu kan Bu, laki-laki itu nggak boleh nggak boleh berjenggot, ya kan? Terus laki-laki itu nggak boleh merokok. Itu merokok kan tentang tubuh adalah bait Allah kan gitu. ya. Jadi maksud saya tadi Ibu bilang barang siapa yang sudah lulus masuk surga itu berarti suci ya. Dia, yang boleh masuk surga hanya segala yang tidak berdosa. Jadi kalau misalnya ada nabi tidak masuk surga, maka dia itu nabi yang berdosa. Kalau ada ilah berada di luar surga, maka ilah itu ilah yang berdosa. Jadi jangankan orang-orang biasa, para nabi pun kalau berdosa tidak boleh masuk surga. Para ilah yang berdosa juga tidak boleh masuk surga. Makanya menjadi Tuhan itu bukan didasarkan oleh wujud kita, tetapi didasarkan daripada status kesucian kita. Itu menjadi seorang Tuhan atau oknum yang Tuhan. Iya. Saat Jadi, menjadi Tuhan harus suci. Oknum yang Tuhan maksudnya oknum yang sangat suci. Jadi makanya gini, semua utusan daripada si Tuhan tertinggi pasti oknum-oknum yang Tuhan. Artinya gini, si sangat suci yang tertinggi itu semua utusannya pasti oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat suci. Maka Yesus adalah seorang utusan yang Tuhan, maksudnya utusan yang sangat suci. Gitu. Tuhan artinya sangat suci. Makanya seorang atau sosok yang dimaksud dengan pencipta langit dan bumi, dialah Tuhan tertinggi atau sangat suci tertinggi, dan semua utusannya pasti Tuhan atau pasti sangat suci. Gitu. Jadi Tuhan mengutus Tuhan, iya. Tuhan tertinggi mengutus Tuhan. Sama seperti polisi tertinggi mengutus polisi. Kalau polisi. Jadi Tuhan itu hanya gelar atau sebutan kepada sesuatu yang tidak berdosa. Jadi Yesus menjadi Tuhan. Jadi ada dua arti kata Tuhan di dalam Bible. Tuhan artinya pemimpin yang sangat suci. Jadi Yesus dijadikan oleh Allah Bapa di surga menjadi Tuhan atau menjadi pemimpin yang sangat suci atau menuntun orang ke surga. Baca Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Oke, Bu, saya mau bertanya sedikit sama Ibu. Saya pernah baca ini saya pernah nonton channel YouTube. Jadi dia bilang gini, di Kristen itu kalau ada di Bible ada nggak di Bible itu mengatakan gini, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Itu ada nggak? Siapa yang mengatakan begitu? Saya lihat di channel YouTube. Ya. Dia bertanya sama pendeta. Jadi dia cara bicaranya gini, Bu. Jikalau ada di Bible tertulis
bahwasannya Tuhan mengatakan dirinya bahwa sembahlah Dia, maka detik ini juga saya akan pindah ke Kristen, katanya gitu, Bu. Oh, jadi kan saya bukan ibu. Bapak. Nah, dengarkan gini. Apa? Tadi kan aku jelaskan sama dirimu. Apa tadi Kalian saya jelaskan salah. arti kata Tuhan? Ternyata Paham? Tuhan Tadi adalah saya jelaskan arti kata Tuhan. manusia Apa yang arti tidak kata Tuhan berdosa. tadi? Ambu, paham Pak. Apa tadi arti kata Tuhan? Tadi saya jelaskan. manusia yang tak berdosa. Maksud gini kan Pak. Maksud gini kan, kalau kita ngomong kan memang kalau memang kita kan kalau yang hidup itu ada sopan dan sabar yang salam kan. Maksudku kalau ngomong itu Pak, sebelumnya bukan aku orang pintar atau orang apa ya kan, orang sopan, maksudnya dibuka maskernya, kita kena ngomong gitu maksudnya Pak, Bu. Oh, tidak boleh. Gak mau dia sama seperti aku. Ya udahlah, kalau memang sama seperti Bapak dengan Bapak yang satu lagi yang hostnya ini ya apa, ya udah silakanlah Bapak. Jadi gini, Ya Pak. kenapa orang Kristen memuliakan Yesus? Karena Kristen menganggap Yesus itu seorang yang sangat mulia. Sangat mulia artinya Tuhan. Kenapa Yesus disebut seorang Tuhan? Karena Yesus telah kembali ke surga. Sebab setiap penghuni yang suci, Tuhan juga artinya yang tidak berdosa. Jadi agar kita pasti masuk surga, kita harus mengikut seorang Tuhan atau seorang yang sangat mulia. Jadi untuk menjadi penghuni surga harus menjadi seorang Tuhan, seorang penghuni surga seperti Yesus, seorang Tuhan. Gitu. Sebelumnya gini, sebelum kita tahu surga itu gimana gitu maksudku. Mbak bertanya. Sebelum tahu kita surga, apa yang mau kau tanya? Gimana rasanya surga itu? Arti surga adalah di sana tidak ada dosa. Iya. Ya tahu Pak, di Iya, sana sih bisa. Emang gini loh Pak, memang manusia itu pernah nggak ke surga sebelum kita jadi manusia? Manusia yang di bumi ini sekarang cuma Yesuslah manusia yang turun dari surga. Makanya Yesus disebut manusia yang Tuhan, manusia yang sangat mulia. Jadi Yesus itu manusia yang Tuhan, artinya sangat mulia. Jadi hanya manusia yang Tuhanlah yang layak dipercaya menuntun orang menjadi Tuhan. Tuhan artinya penghuni surga. Jadi gitu-gitu. Jadi Tuhan artinya orang kudus, orang suci, atau Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Setiap yang diurapi menjadi orang yang sangat suci. Orang yang sangat suci adalah orang tidak berdosa. Orang tidak berdosa disebut Tuhan. Jadi Kristus artinya Tuhan. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan. Kalau malaikat, apakah Tuhan juga malaikat? Jadi ada dua golongan malaikat. Jadi malaikat adalah para Allah yang tidak beranak. Jadi terbagi dua golongan. Kalau dia masih di surga, maka disebut para Bingung adik-adik malaikat ini. surga adalah Para Allah. para malaikat atau para Allah yang Tuhan. Mati nih ya. Para Allah yang Tuhan. Setiap malaikat itu harus Allah. Harus oknum-oknum yang Allah. Adik-adik ngerti nggak? Ajaib. Sebelumnya Jadi gini Pak. malaikat ada dua golongan. Malaikat Ya, Pak. berdosa, malaikat yang surgawi. Malaikat yang surgawi adalah malaikat yang Tuhan, malaikat yang sangat suci. Malaikat yang berdosa inilah disebut malaikat yang iblis.
malaikat. Jadi gini, setiap malaikat pasti para Allah yang tidak beranak. Dan mereka terbagi dua. Ada satu yang mau diperanakkan, itulah Allah surgawi. Dan ada satu kelompok lagi yang tidak mau diperanakkan. Jadi para Malaikat bilangnya Allah. Malaikat dibilangnya Allah. Ini bilangnya malaikat Allah. Malaikat dibilangnya Allah. Bapak, Tanya aja dulu, Dek. sebelumnya gini Pak, aku minta maaf ya Pak ya. Bapak yang ini yang gua masak ini. Boleh Pak bertanya Pak? Kok diam kita nih? Di mood itu. iya, silakan. Gini Pak. Sebelumnya kita agama apa Pak? Saya Kristen Protestan. Ya Bapak Protestan, saya emang Kristen. HKBP. Saya GPI Pak. Saya Gereja Pentakosta Indonesia. Ya. Jadi setiap Kristen yang menganggap hanya satu Tuhan, dia sedang tersesat. Sedangkan karena Abraham pun mengakui banyak Tuhan. Maka ayatnya Kejadian 22:11. Kejadian 22 ayat 11. Di situ Abraham mengakui malaikat Tuhan juga Tuhan. Sebelumnya gini Pak, Bapak host dengan Bapak Gumasak. Bukannya ada unsur sakit hati di sini ya. Sebenarnya aku minta maaf ya kan. Mengapa lagi kita harus menyinggung agama kita? Harus menyinggung agama kita. Maksudnya kayak mana menyinggung agama kita? Maksudnya Soalnya tadi kan Bapak bilang malaikat itu Allah. Setiap malaikat pasti yang Allah. Terus satu poin yang kutangkap itu tadi kan, Bo, yang Ibu bilang Tuhan yang paling Tuhan yang tingkatnya paling tinggi mengutus Tuhan yang tingkatnya di bawah yang paling tinggi. Itu tadi ku pikir-pikir secara logika selalu kan, Bo. Berarti pantas Ibu bilang manusia orang Bapak bilang Bapak bukan Ibu. Bapak bilang orang yang ke surga itu Tuhan. Ya, saya kalau udah di surga berarti Tuhan gitu. Iya, artinya kalau kau bisa masuk surga, maka kau pasti seorang yang tidak berdosa. Seorang yang tidak berdosa disebut Tuhan. Bukan aku bilang aku Pak. Nggak berdosa. Aku memang berdosa orangnya Pak. Gini, nggak usah begini. Memang kita Gagal jadi sekarang Tuhan sedang berarti. berdosa. Ya, tetapi kalau kau nanti masuk surga, Jadi maka Tuhan. gelarmu menjadi seorang Tuhan. Apa gelarmu? Tuhan artinya tidak berdosa. Tidak berdosa. Bukan pencipta langit dan bumi. Tambah lagi Tuhan satu bukan curgen. pencipta langit dan bumi. Kalau pencipta langit dan bumi itu Tuhan kita lah Pak. Mananya Bapak ini? Apa? Pencipta langit dan bumi itu Tuhan kita. Karena ada itu di kitabnya itu Kejadian 1 ayat 1. Apa kemudian kemudian? Tuh Allah menciptakan langit dan bumi. Kan itu ya Pak. Mananya Bapak ini? Beda. Jadi gini, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tahunya kau arti Allah di situ? Allah ya Tuhan kita Pak. Sang pencipta. Bukan begitu. Jadi gini bahasanya, itu karena itu bukan nama. Gini membacanya. Pada mulanya yang sangat ajaib mencipta langit dan bumi. Karena Yang Allah di situ artinya dewa. Dewa. Jadi dewa artinya yang sangat ajaib.
Siapa-siapa yang sangat ajaib ada banyak. Dukun. Dukun. Dukun juga ajaib. Jadi Tuhan Jadi juga gini. dia. Jadi kata kita berbicara para Allah sebelum Izin, Pak. langit. Pak, izin. Ini di sini saya sama teman saya ini berpijak di Pulau Jawa loh. Banyak hal-hal yang ajaib terjadi di sini, Pak. Ya. Contoh hanya kayak gini-gini aja. Dukun. Nah, jadi gini. Apakah itu Segala yang kau anggap sangat ajaib disebut dengan Allah? beda gini. Jadi Kayak dikasih topi. segala sesuatu yang kau anggap sang ajaib itu hakmu menyebut itu Allah. Jadi Allah itu relatif, bukan mutlak. Tahu artinya relatif? Gini, sebatang pisang pun bolehnya saya sebut Allah. Kenapa? Karena sebatang pisang melebihi kemampuannya daripada saya. Karena sebatang pisang mampu membuahkan pisang. Kalau saya nggak mampu, artinya kemampuan saya dibandingkan dengan kemampuan pisang. Pisang itu adalah sebatang Allah, sebatang yang sangat Ya, Pak. ajaib. Ya, Pak. Jadi arti kata Allah adalah sang ajaib menurut yang menyebut. Tetapi kita membicarakan para Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi ada banyak sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang sang ajaib sebelum dunia tercipta. Siapa-siapa saja itu, mereka adalah para malaikat. Mereka adalah dilahirkan oleh si paling Allah, si paling sang ajaib. Jadi si paling ajaib inilah yang diistilahkan dengan Yahweh. Sang Yahweh inilah yang melahirkan para malaikat. Untuk apa? Untuk membantu si paling Allah itu untuk menciptakan atau menjadikan para makhluk di dunia. Jadi para malaikat adalah para Allah atau para sangat ajaib yang diciptakan oleh sang Yahweh. Dan para malaikat ini kekal. Sampai sekarang belum pernah ada malaikat yang meninggal. Belum ada malaikat yang meninggal. Jadi mereka lahir daripada sang Yahweh ataupun namanya diciptakan. Kenapa disebut dilahirkan? Karena bahan baku daripada para malaikat dialah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi yang melahirkan para malaikat. Makanya para malaikat disebut para Allah anak. Setiap malaikat memiliki kealahan atau kemahaahlian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang diberikan oleh si Allah Bapa atau si paling Allah atau yang sang Yahweh. Gitu. Ya. Kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya, isinya, isi dalam ada. Kesimpulannya ada banyak Allah, tapi satu yang paling Allah. Oke, Pak. Itu. Oke. Izin Bang Juma. Iya. Coba saya kurang mengerti sebenarnya apa yang dijelaskan sama Bapak Gumasa. Coba gimana tanggapan Abang? Iya, jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang Islam ya, salah satu akibat dari mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu disalib dan dibunuh
itu adalah Tuhan menyiksa orang-orang itu dengan hukuman di dunia, hukuman yang sangat pedih, dengan salah satunya mematikan akalnya, mematikan hati dan pikirannya sehingga dia tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan ciptaan. Itu Al-Quran mengatakan. Si ibu kok turun? Mana si ibu tadi? Moderator yang turunkan karena ngacaunya itu sudah menghantam dua agama, dihantamnya Kristen, dihantamnya juga agama Islam. Karena dia mengatakan para Allah, sebenarnya kan dia harus mengatakan para ilah atau para Tuhan atau para sembahan atau para dewa. Tapi dia mengatakan ya. Sorry Pak. Gimana? Silakan. Tiba-tiba si ibunya turun, tak kemana, menghilang. Diambil sama Roh Kudus. Dibawa ke surga jadi Tuhan dia di sana. Naik lagi dia. Siapa lagi yang menaikkan ini? Kok tiba-tiba turun ibu? Bapak, kok tiba-tiba turun? Turun lagi. Kalau kata orang Jawa Barat kan, kumahaya kok turun mana mah gitu. Katolik sama Pentakosta beda itu Pak. Aku maunya yang Pentakosta. Kalau Pentakosta, aku memang gini Pak. Aku kan memang nggak karismatik. Aku Pentakosta aku Pak. Oh gitu. Pentakosta dan karismatik berbeda. Tapi kalau Pentakosta, aku yakin dan percaya wajib penjelasannya lebih dalam, lebih tahu lah. Itu maksudnya Pak. Itu loh, lebih masuk akal lah gitu. Tapi Pentakosta ataupun karismatik itu sama-sama aja, nggak diajarkan Yesus. Sama-sama punya Tuhan, tapi masuknya dengan gini Pak, dengan ajarannya itu memang sama semua, tapi kami ada yang berbedanya. Kalau kami yang ke Pentakosta kan ada yang makan darah, kami kan nggak makan darah kami Pak. Pentakosta. Ya, terlepas dari itu, Adek, Pentakosta dan juga sekte lain di luar Yudaism, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalau memang Bapak bilang kayak gitu, sebelumnya kita lebih dalam bertanyakan di sini, lebih aku tanya pendetaku dulu, kan itu, ya kan? Memang nggak ada. Maksudnya, Yesus nggak pernah mengajarkan. Memang Yesus tidak mengajarkan. Sebelumnya aku aku sebelum tanyakan Tuhan, tanyakan pendetaku dulu, kan itunya. Sebelum aku memperjelas. Boleh. Aku masih belajar demi Yang lakukan malam ini adalah kalian memanggil Bapak itu dengan panggilan Ibu. Maaf ya Pak ya. Tadi dia pagi. Karena kan tadi manggil ibu, saya bilang itu bapak bukan ibu, dengan suaranya nih kan. Gitu. Ya, kita sapa dulu. Halo Saudara Don. Halo, Assalamualaikum Mas semua. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kota Pekanbaru. Enggak, maksudnya agamanya Bang. Oh, agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi menunggu teman kita dari Timur Leste yang Katolik. Kalau ada di bawah silakan ajukan permintaan ke atas. Beliau ingin syahadat. Syahadat itu Halo, apa, semangat Bang? malam. Masuk Islam, meluk Islam. Oh itu yang ucapan itu Bang, yang asyhadu alla itu ya? Iya, betul. Oh. Itu kalian minum air beras? Enggak Bang, air putih. Air susu. Air susu. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Waalaikumsalam. Iya Bang. Ada yang ingin disampaikan, silakan.
Itu. Kalian punya baju kok seragam merah-merah. Habis paduan suara. Bukan bang, memang yang posisinya hari ini kayak dibilang nggak tahu lagi kayak romantis. Nuansa merah bang. Nuansa merah. Saya tuh kantor yang satu romantis. kantor memang merah. Oh gitu. Sama-sama orang Merah Medan dan biru. ini. Sama orang Medan kayak bang. Aku orang Batak, ini orang Karo. Oh gitu. Ya, ya. Batak dia Toba. Siap, Dia siap. dia Karo, aku Toba. Iya, iya. Halo, semangat malam, saudara target. Malam. Halo, Bang. Halo. Lanjut bang, turunkan saya bang. Belum ada lawannya nanti bang, kita serang rame-rame. Amin. Kalau gambarnya memang kayak apa? Hero apa itu? Hero apa namanya? Joker. Memang ada Joker. lawan. Halo, selamat malam. Mie ayam. Kalau ngomong itu oleh Halo, mie ayam. mie ayam. Malam dari mana, Bang? Halo, saya Ya. dari Kebumen, Jawa. Kebumen. Katolik, Protestan. Saya Muslim, Bang. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Bang, halo bang. Iya, iya. Itu yang abang bilang yang mau syahadat itu pakai itu sama bahasanya bang. Maksudnya? Gimana Ya. jelasinnya ya? Mau Dia- syahadat? Dia Ya, dia mau ngomong syahadat. itu emang sah itu bang melalui kayak gini. Sah. Sah kan cuma mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Nonton bawa berapa? Nonton bawa berapa? Halo, semangat malam. Nonton Halo. berapa? Saung. Halo.